Hai semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas utama pada mata kuliah Interferensi Psikologi dalam Pendidikan. Enjoy for watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas utama mata kuliah Interferensi Psikologi dalam Pendidikan. Dan pada mata kuliah ini saya membahas tentang motivasi pembelajaran jarak jauh terhadap peserta didik di masa pandemi COVID-19 yang selesai pada waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pemaparan makalah yang sudah saya susun, dan adapun tujuan dari pemaparan presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas utama mata kuliah Dr. Frida Medina Hayu Putri, MPSI Psikolog, pada mata kuliah Interferensi Psikologi dalam Pendidikan. Yang saya hormati Dr. Frida Medina Hayu Putri, MPSI, psikolog selaku dosen pengajar pada mata kuliah Interferensi Psikologi dalam Pendidikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Frida Medina Hayu Putri, MPSI, psikolog selaku dosen Interferensi Psikologi dalam Pendidikan yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Selain itu juga, tugas utama makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan juga bagi saya sebagai penulis. Dengan demikian, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Ayu Jasmin Dian Sakita, mahasiswa S1 dari Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI, angkatan 2019 dengan NIM 1924090179. Selanjutnya di sini saya menekankan lagi bahwa dosen pengajar saya adalah Dr. Frida Medina Hayu Putri, MPSI Psikolog, yaitu dosen interferensi psikologi dalam pendidikan saya, yang dimana berikutnya juga saya akan memberitahukan bahwa pembahasan pada makalah kali ini adalah saya ingin mempresentasikan atau memaparkan hasil makalah yang sudah saya buat, yaitu dengan judul Motivasi Pembelajaran Jarak Jauh terhadap peserta didik di masa pandemi COVID-19. Nah, berikutnya pada bagian pembahasan, kita akan membahas bab 1 pendahuluan, yang kedua adalah bab 2 landasan teori, dan yang ketiga adalah bab 3 penutupan, yang dimana penutupan dengan berisikan kesimpulan dan juga saran. Berikutnya pada bab 1, saya akan memaparkan pembahasan tentang latar belakangnya, lalu rumusan masalah, lalu tujuan dari penulisannya, serta manfaat dari penulisan tersebut. Oke, baik, selanjutnya kita mulai kepada bagian awal, yaitu latar belakang permasalahan. Pada pandemi COVID-19 merupakan krisis kesehatan yang terjadi di seluruh dunia. Terdapat berbagai sektor berdampak akan adanya pandemi ini, termasuk sektor pendidikan. Akibat dampak tersebut, kebijakan yang diambil oleh banyak negara, termasuk juga negara Indonesia, adalah dengan meliburkan seluruh aktivitas pendidikan yang akhirnya membuat pemerintah dan juga lembaga-lembaga terkait itu juga harus menghadirkan cara-cara alternatif proses untuk pendidikan bagi peserta didik maupun mahasiswa lainnya yang tidak bisa melaksanakan proses pendidikan pada lembaga pendidikan. Hal ini menurut Purwanto Pramono, Asbari Santoso, Wijaya, Hayun, dan Putri pada tahun 2020. Berikutnya adalah menurut McKenzie, Christensen, dan Rigby pada tahun 1968 dalam Paulina Panen 1999, mereka memaparkan bahwa pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah
suatu metode pembelajaran yang menggunakan korespondensasi atau alat komunikasi antar tenaga pengajar dengan peserta didik maupun mahasiswa lainnya, ditambah dengan adanya interaksi antar peserta didik ataupun mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran melalui media online, banyak kendala yang dirasakan oleh peserta didik ataupun mahasiswa. Di antaranya itu adalah dari segi fasilitas internet yang kurang memadai, lalu proses pembelajaran yang kurang dipahami, lalu materi pembelajaran yang kurang menarik, dan terakhir adalah serta tugas yang terlalu banyak. Maka dengan demikian, hal tersebut berdampak pada menurunnya motivasi belajar peserta didik maupun mahasiswa. Dan dengan rendahnya motivasi belajar akan mempengaruhi hasil dari proses pembelajaran, dan oleh karena itu permasalahan motivasi belajar ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari beberapa bidang. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka saya dapat merumuskan beberapa masalah yang akan terjadi pada topik kali ini. Yang akan saya paparkan yaitu adalah yang pertama, bagaimana latar belakang motivasi pembelajaran jarak jauh terhadap peserta didik di masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah bagaimana pengertian dari pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah bagaimana pengertian pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang keempat adalah bagaimana pengertian motivasi secara umum. Yang kelima adalah bagaimana pengertian motivasi belajar menurut beberapa tokoh. Yang keenam adalah apa saja teori-teori dari motivasi dalam psikologi. Yang ketujuh adalah apa saja macam-macam dari motivasi. Yang kedelapan adalah apa saja aspek-aspek dari motivasi belajar. Yang kesembilan adalah apa saja fungsi dari motivasi belajar. Yang kesepuluh adalah apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Dan yang ke-11 adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik dalam interferensi psikologi dalam pendidikan di masa pandemi COVID-19. Berikutnya adalah terdapat tujuan. Tujuannya itu adalah yang pertama untuk mengetahui latar belakang motivasi pembelajaran jarak jauh terhadap peserta didik di masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pengertian dari pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana pengertian pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang keempat adalah untuk mengetahui bagaimana motivasi secara umum. Yang kelima untuk mengetahui bagaimana pengertian dari motivasi belajar menurut beberapa tokoh. Yang keenam adalah untuk memahami apa saja teori motivasi dalam pendidikan. Yang ketujuh adalah untuk memahami apa saja macam-macam dari motivasi. Yang kedelapan adalah untuk mengetahui apa saja aspek-aspek dari motivasi belajar. Yang kesembilan adalah untuk mengetahui apa saja fungsi-fungsi dari motivasi belajar. Yang kesepuluh adalah untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah untuk mengetahui bagaimana cara upaya untuk meningkatkan motivasi belajar dalam interferensi psikologi dalam pendidikan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan penulisan, yang dimana penulisan ini memiliki beberapa manfaat, yaitu terdapat manfaat secara praktis dan juga secara teoritis. Terdapat manfaat praktis yang dimana manfaat praktis yang pertama adalah untuk membantu peserta didik dan mahasiswa untuk dapat mengevaluasi diri terhadap motivasi pembelajaran jarak jauh terhadap peserta didik di masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah dapat membantu penulis atau peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai motivasi pembelajaran jarak jauh terhadap peserta didik di masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah hasil penulisan ini dapat memberikan informasi terhadap peserta didik dan juga mahasiswa mengenai upaya meningkatkan motivasi belajar dalam interferensi psikologi dalam pendidikan. Dan berikutnya adalah manfaat secara teoritis, yang dimana penulisan ini juga memiliki manfaat, yaitu untuk memberikan
landasan bagi para penulis maupun para peneliti lainnya dalam melakukan penulisan atau penelitian lain yang sejenis dengan judul yang sudah saya paparkan. Berikutnya kita akan masuk untuk membahas dari pemaparan bab 3, yaitu adalah landasan teori atau pembahasan. Nah, di sini selanjutnya kita akan memaparkan landasan teori ya, ataupun pembahasan. Nah, pada pengertian pandemi COVID-19 ini, virus corona atau COVID-19 pertama kali itu muncul atau ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu. Virus ini belum juga ditemukan penawarannya hingga kini tidak terkendali. Sudah lebih dari 200 negara yang ada di dunia ini melaporkan banyak sekali terjadinya adanya kasus virulent corona ini. Lalu coronavirus ini atau virus corona ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atau pernapasan ringan atau sedang seperti penyakit flu. Dan terdapat sekali banyak orang terinfeksi setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Berikutnya adalah pandemi COVID-19 ini merupakan musibah yang memilukan bagi seluruh penduduk bumi. Dan seluruh kehidupan di dunia ini sangat berdampak bagi seluruh dunia maupun juga sangat berdampak sekali kepada pendidikan. Dan adanya virus COVID-19 ini pada tahun 2020 juga memberikan dampak yang luar biasa hampir pada semua bidang. Nah, salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Dengan adanya virus COVID-19 ini membuat proses pembelajaran menjadi berubah dari yang tatap muka lalu menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tetapi dalam keadaan seperti ini juga guru masih tetap harus melaksanakan kewajibannya untuk memberikan bahan ajaran atau informasi atau ilmu pengetahuan untuk diberikan kepada siswa. Dengan demikian yang sudah saya sampaikan bahwa konsekuensi dari penutupan lembaga pendidikan secara fisik dan mengganti dengan belajar dari rumah sebagaimana kebijakan pemerintah adalah adanya perubahan sistem belajar mengajar. Berikutnya adalah kita akan membahas pengertian dari pembelajaran jarak jauh atau daring. Menurut Syarifuddin tahun 2020, pembelajaran daring dapat dijadikan solusi pembelajaran jarak jauh ketika terjadi bencana alam. Nah, seperti yang terjadi ketika pemerintah menetapkan kebijakan social distancing, yang dimana social distancing itu diterapkan oleh pemerintah dalam rangka untuk sebuah tujuan, yaitu adalah untuk membatasi interaksi manusia dan juga menghindarkan masyarakat dari kerumunan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Dengan demikian, belajar daring atau online dapat menggunakan teknologi digital seperti Google Classroom, Zoom, lalu telepon, live chat, Discord, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan membahas pengertian motivasi secara umum. Nah, secara etimologis atau secara bahasa, kata motivasi itu berasal dari kata motif yang artinya dorongan, lalu juga kehendak, lalu juga alasan, dan juga kemauan. Maka motivasi itu adalah tenaga-tenaga atau forces yang membangkitkan dan juga mengarahkan kelakuan individu. Jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil bahwa motivasi itu adalah individu yang dia itu mengacu pada sebab ataupun alasan yang mengapa suatu perilaku itu dapat dilakukan. Maka dengan demikian adanya tenaga tersebut timbullah suatu keinginan atau sesuatu yang ia mau capai dan nantinya membangkitkan tujuan yang dia capai. Nah, sebagai contohnya itu adalah contoh pertama yang bisa saya paparkan adalah ketika seorang pendidik atau seorang peserta didik nih yang selalu belajar dengan giat karena ia ingin mendapatkan ranking di kelasnya. Lalu contoh kedua itu adalah ketika seorang peserta didik ingin memperbanyak pengalaman organisasi dan juga belajar bersama orang hebat, hal ini baginya bertujuan untuk menambahkan pengalaman sosial dan juga organisasi bersama orang-orang hebat yang ada di sekitarnya.
Nah, berikut ini kita akan membahas pengertian motivasi belajar menurut beberapa tokoh. Yang pertama adalah menurut MC Donald, yang dimana beliau memaparkan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling atau suatu perasaan dan didahului dengan tanggapan atau respon terhadap adanya suatu tujuan. Yang kedua adalah menurut Abraham Maslow. Nah, kalau menurut Abraham Maslow itu sendiri, motivasi itu adalah sesuatu yang bersifat konstan atau motivasinya itu bersifat tetap, tetapi juga tidak pernah berakhir. Dan itu biasanya bersifat kompleks, dan hal itu kebanyakan merupakan karakteristik atau ciri yang sangat umum atau universal pada setiap kegiatan organisme atau kegiatan sesuatu diri dalam individu seseorang. Berikutnya adalah menurut Walgito. Nah, menurut Walgito, motivasi itu adalah keadaan dalam diri individu atau organisme yang biasanya mendorong perilaku ke arah suatu tujuan. Jadi menurut Walgito itu motivasi itu adalah keadaan dalam diri seseorang nih untuk melakukan suatu dorongan untuk dia itu bisa mendapatkan tujuan. Misalkan ketika dia dalam keadaan diri, dia ingin sekali nih mendapatkan suatu motivasi, maka dia harus adanya pendorong dengan harus giat belajar, harus giat ini dan itu supaya perilakunya itu bisa membuahkan hasil dan mencapai tujuan yang dia inginkan. Dan yang terakhir adalah menurut Sadirman tahun 2007, yaitu kata motif diartikan sebagai daya upaya untuk mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, menurut Sadirman ini motivasi itu dapat dikatakan sebagai daya nih penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan tersebut. Berikutnya, kita akan lanjut membahas beberapa teori motivasi dalam psikologi. Nah, di sini terdapat beberapa teori motivasi dalam psikologi. Yang di sini yang pertama saya akan memaparkan teorinya kebutuhan Maslow dari tokohnya itu Maslow ya teman-teman. Jadi di sini Abraham Maslow ini sangat meyakini bahwa pada dasarnya manusia itu baik dan juga menunjukkan bahwa individu itu memiliki suatu dorongan yang tumbuh secara terus-menerus yang memiliki potensinya sangat besar. Jadi di sini kebutuhan Maslow ini bentuknya itu segitiga, lalu disebut dengan sistem hierarki kebutuhan. Nah, ini tuh dikembangkan oleh Maslow itu sendiri, yang dimana menurutnya hal ini merupakan pola yang bisa digunakan untuk menggolongkan motif pada kebutuhan manusia. Jadi sistem hierarki ini atau sistem kebutuhan ini meliputi 5 kategori motif yang disusunnya itu dari kebutuhan yang paling sangat rendah dan juga harus dipenuhi terlebih dahulu nih baru sebelum memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas kebutuhan fisiologisnya. Jadi kebutuhan fisiologisnya itu adalah merupakan kebutuhan yang sangat-sangat dasar yang bersifat primer dan vital yang menyangkut tentang fungsi-fungsi biologis dari dasar organisme pada manusia. Nah, contohnya itu seperti kebutuhan makan, minum, seks, tidur, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah kebutuhan rasa aman, di mana maksudnya itu adalah perlindungan terhadap bahaya, ancaman, dan jaminan keamanan. Nah, contohnya itu adalah perlindungan dari kriminalitas, penyakit, bencana alam, aman, dan juga dari dia berlindung dari perundingan tersebut. Nah, yang ketiga adalah ketika kebutuhan rasa aman itu sudah terpenuhi, maka yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Nah, di mana kebutuhan sosial itu maksudnya adalah memberi dan juga menerima, lalu menerima percinta, persahabatan, kasih sayang, harta, milik, dan juga pergaulan. Itu adalah termasuk contohnya dari kebutuhan sosial. Jadi dengan demikian jika dua tingkat kebutuhan pertama terpenuhi, seseorang itu akan menjadi sadar bahwa akan perlunya kehadiran seseorang di lingkungan sosialnya. Yang keempat adalah kebutuhan harga diri, yang dimana kebutuhan harga diri ini merupakan akan prestasi, kecukupan, kekuasaan, dan juga kebebasan. Nah, intinya itu hal ini merupakan kebutuhan untuk kemandirian atau kebebasan.
Lalu dia juga ingin mendapatkan status, pengakuan, penghargaan, dan juga martabat. Terakhir adalah kebutuhan dari aktualisasi diri. Jadi kebutuhan aktualisasi diri itu adalah kebutuhan untuk menyadari kemampuan seseorang untuk kelanjutan pengembangan diri dan juga keinginan untuk menjadi lebih dan mampu untuk menjadi seseorang gitu. Nah, contohnya itu adalah ketika seseorang yang bercita-cita menjadi guru, ia berhasil mencapai profesi yang ia inginkan dan maka pada saat itu juga yang bersamaan pula ia ingin mengembangkan dirinya agar bisa menjadi guru yang lebih profesional dan terus mengoptimalkan potensi mengajarnya. Berikutnya kita akan membahas teori yang kedua dalam teori motivasi belajar psikologi, yaitu ada dari teori motivasi Hagen-Heisenberg, yang dimana teori motivasi Hagen ini dikemukakan oleh Heisenberg yang sering disebut sebagai teori dua faktor dan dipusatkan pada sumber-sumber motivasi yang berkaitan dengan penyelesaian kerja. Nah, Heisenberg ini menyimpulkan bahwa kepuasan dan juga ketidakpuasan kerja merupakan hasil dari dua faktor yang berbeda. Nah, jadi faktornya itu ada faktor yang memotivasi yaitu pemuas dan faktor yang Hegin yaitu faktor yang tidak mendapatkan ketidakpuasan. Nah, di sini saya memberikan pemaparan ada pemuas dan juga ketidakpuasan. Jadi kalau pemuas maka dia mendapatkan motivasi, sedangkan kalau dia tidak mendapatkan ketidakpuasan maka dia tidak mendapatkan motivasi. Nah, untuk pemuas sendiri ketika dia mendapatkan motivasi maka dia akan mendapatkan prestasi, lalu penghargaan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawabnya, kenaikan bakat, perkembangan. Nah, sedangkan jika dia tidak mendapatkan motivasi atau dia tidak mendapatkan ketidakpuasan, maka ia akan merasa adanya kebijakan perusahaan yang seperti bagaimana, pengawasan, lalu kondisi kerjanya tuh yang menghambat seperti apa, hubungan dengan yang lain seperti apa, gaji, status, keamanan kerja, dan juga kehidupan pribadi. Berikutnya adalah teori motivasi kebutuhan David McClelland. Nah, McClelland ini dalam Tehani Handoko 2003 juga memberikan 3 tingkatan kebutuhan tentang motivasi. Nah, jadi bedanya dengan Maslow itu dia mempunyai 5 kebutuhan, sedangkan kalau David McClelland ini dia mempunyai 3 kebutuhan, yang dimana kebutuhan yang pertama adalah need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi. Nah, di sini maksudnya adalah dengan biasanya itu, individu itu akan berusaha untuk mencapai prestasi tertingginya untuk mencapai tujuan tersebut yang bersifat realistis atau bersifat apa adanya, tetapi lebih menantang dan juga lebih mengalami kemajuan dalam pekerjaannya. Yang kedua adalah need for power atau kebutuhan akan kekuasaan. Jadi kebutuhan akan kekuasaan ini adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam sesuatu cara di mana orang-orang itu tanpa dipaksa lalu tidak akan berperilaku demikian dan sesuatu itu nantinya akan berbentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan dan juga mempengaruhi dari orang lain. Nah, yang terakhir adalah need for affiliation atau kebutuhan akan kelompok pertemanan atau bersahabat. Jadi maksudnya di sini adalah kebutuhan akan afiliasi itu adalah hasrat atau keinginan untuk berhubungan antar pribadi yang sangat ramah dan juga akrab. Nah, individu ini biasanya merefleksikan keinginannya itu untuk mempunyai hubungan yang erat, kooperatif, dan juga penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. Jadi dengan demikian, individu ini dapat mempunyai kebutuhan afiliasi yang sangat tinggi nih, yang berhasil dalam pekerjaannya yang memerlukan interaksi sosial nih yang sangat tinggi juga. Berikutnya kita masuk ke pembahasan macam-macam motivasi. Dalam membicarakan soal-soal macam motivasi, hanya akan dibahas dari dua sudut pandang, yaitu motivasi yang berasal dalam diri pribadi seseorang, yang disebut dengan motivasi intrinsik, dan juga motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang disebut motivasi ekstrinsik. Jadi kalau motivasi intrinsik itu di dalam, kalau ekstrinsik itu di luar ya. Jadi motivasi
ekstrinsik itu adalah motif yang timbulnya tidak memerlukan rangsangan dari luar karena telah ada dalam diri individu sendiri, yaitu sesuai atau sejalan dengan kebutuhannya. Nah, motivasi intrinsik ini yaitu dorongan yang datang dari hati, umumnya karena kesadaran akan pentingnya sesuatu atau karena dorongan bakat. Jadi, apabila dia ada bakat, maka ada juga kesesuaian dengan bidang yang dipelajari. Nah, contoh dari motivasi intrinsik ini adalah ketika seseorang yang senang membaca, ia biasanya tidak perlu ada orang yang mendorongnya karena ia sudah tahu dan sudah rajin untuk mencari buku-buku yang dibacanya. Jadi kemudian dari segi kegiatan belajar seorang siswa ini melakukan belajar karena dia itu betul-betul ingin mendapatkan pengetahuan, nilai ataupun keterampilan bahkan karena ia ingin mendapatkan pujian ataupun ganjaran. Berikutnya adalah motivasi ekstrinsik. Perlu diingat ya bahwa motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar, yang dimana motivasi ekstrinsik itu adalah motif-motif yang sangat aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar lingkungan. Nah, motivasi ekstrinsik itu merupakan hal ataupun keadaan yang datang dari luar individu yang sangat mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, sebagai contohnya itu adalah ketika seseorang yang ingin belajar karena besok akan menghadapi sebuah ujian, maka dengan harapannya dia ingin mendapatkan nilai baik sehingga akan dipuji oleh orang tua, guru maupun teman yang ada di lingkungannya. Berikutnya kita masuk ke dalam aspek-aspek motivasi belajar. Nah, menurut Marlin K. Gowing ada 4 poin aspek-aspek motivasi belajar. Nah, adapun penjelasannya sebagai berikut ya. Jadi yang pertama itu ada dorongan mencapai sesuatu. Nah, jadi ini maksudnya adalah peserta didik itu merasa terdorong untuk berjuang demi mewujudkan keinginannya dan juga harapan-harapannya. Nah, yang kedua adalah komitmen, yang dimana maksudnya itu komitmen itu adalah salah satu aspek ataupun salah satu hal yang mendukung yang sangat cukup penting dalam sebuah proses pembelajaran. Dengan demikian, komitmen nih ya, yang sangat tinggi, peserta didik itu harus memiliki kesadaran untuk belajar bahwa mampu mengerjakan tugas dan mampu menyeimbangkan tugasnya. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak peserta didik itu harus memiliki komitmen bahwasannya mereka memang tidak belajar secara langsung, akan tetapi mereka harus berkomitmen bahwa ia harus memiliki banyak wawasan dan lain sebagainya. Maka dari itu mereka harus belajar dengan giat. Berikutnya adalah inisiatif. Nah, di sini maksudnya adalah peserta didik dituntut untuk memunculkan inisiatif-inisiatif atau ide-ide yang sangat baru yang akan nantinya menunjang keberhasilan dan juga kesuksesannya dalam menyelesaikan proses pendidikannya. Oleh karena itu, karena ia telah mengerti dan juga dia bahkan bisa memahami dirinya sendiri nih, sehingga ia dapat menuntun dirinya sendiri untuk bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang di sekitarnya. Dan yang keempat adalah optimis. Nah, di sini maksudnya peserta didik itu harus memiliki sikap gigih, tidak menyerah dalam mengejar suatu tujuannya, dan dia harus selalu percaya bahwa tantangan itu selalu ada, tetapi setiap dari kita bisa memiliki potensi atau bakat untuk mengembangkan dan bertumbuh untuk menjadi lebih baik lagi. Berikutnya kita akan membahas fungsi-fungsi motivasi, yang dimana fungsi motivasi yang pertama adalah motivasi sebagai pendorong perbuatan. Nah, maksudnya di sini adalah pada mulanya anak didik ini tidak ada hasrat nih atau tidak ada kemauan untuk belajar. Tetapi karena ada sesuatu yang dicari, maka terdapat muncullah minat untuk belajar. Karena dengan adanya sesuatu yang akan dicari itulah dalam rangka untuk dirinya itu memuaskan rasa ingin ketahuannya dari sesuatu yang akan nantinya dipelajari. Nah, contohnya itu adalah ketika ada seseorang peserta didik yang tidak ada kemauan nih untuk belajar pada saat pandemi COVID-19. Akan tetapi dengan keadaan pandemi seperti ini, ia harus memperbanyak ilmu pengetahuan dari berbagai sumber.
karena ia tidak bisa mengandalkan atau tidak hanya bisa bertanya secara langsung oleh gurunya seperti pada saat dulu di sekolahnya. Nah, dengan demikian, karena ia sangat ingat nih pada dirinya bahwa jika ia bermalas-malasan, maka dia nantinya tidak bisa mendapatkan apa-apa untuk di masa depannya. Nah, dengan demikian, dia harus mencari sesuatu atau mencari tahu nih bagaimana ya dia akan uh, mencapai keinginannya karena supaya dia tidak tertinggal oleh mata pelajaran tersebut. Maka di sini muncullah nih dalam dirinya atau dalam kemauannya nih untuk belajar untuk mencapai tujuannya tersebut karena dia itu sangat ingin mengerti materi tersebut yang disampaikan karena dia sangat menginginkan dirinya untuk mencapai cita-citanya yaitu ingin menjadi seorang dokter. Nah, dengan demikian, sesuatu yang belum diketahui itu akhirnya mendorong anak didik ini untuk belajar dalam rangka mencari tahu. Jadi di sini kita bisa melihat nih bahwa anak didik ini mempunyai keyakinan dan juga pendirian tentang apa yang harusnya dilakukan untuk mencari tahu tentang sesuatu. Nah, sikap itulah dari yang fungsi-fungsi motivasi pertama itu, sikap itulah yang berfungsi sebagai pendorong yang sangat mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik itu bisa ambil dalam rangkaian belajar untuk memenuhi motivasi belajarnya sendiri. Yang kedua adalah motivasi sebagai penggerak perbuatan. Nah, di sini maksudnya adalah di mana dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap anak didik itu yang dimana merupakan kekuatan yang tak terbendung yang kemudian terjelma dalam bentuknya gerakan psikofisik. Jadi di sini maksudnya anak didik itu sudah melakukan aktivitas belajar dengan segenap jiwa, sungguh dan sesungguh-sungguhnya. Tetapi akal pikirannya itu dia masih berproses dengan sikap raga yang cenderung tunduk dengan kehendak perbuatan belajar itu sendiri. Jadi contohnya biar lebih gampang, saya paparkan bahwa terdapat nih sikap peserta didik yang berada dalam kepastian perbuatan dan juga akal pikiran yang mencoba untuk membedah nilai, lalu dia mencoba untuk membedah prinsip, dalil, dan hukum. Nah, sehingga dia nantinya mengerti betul nih isi yang dikandungnya gitu. Jadi dia ada penggerak dan juga perbuatan untuk mengetahui nih apa saja yang harusnya dia ketahui. Berikutnya adalah motivasi sebagai pengarah perbuatan. Nah, di sini maksudnya adalah anak didik yang mempunyai motivasi ini dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana nih perbuatan yang tidak perlu dilakukan atau memang harus diabaikan. Nah, contohnya adalah ketika seorang anak didik yang ingin mendapatkan sesuatu dari suatu mata pelajaran tertentu, tetapi dia tidak mungkin nih dipaksakan untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. Maka pasti anak didik ini tersebut akan mempelajari mata pelajaran yang dimana mata pelajaran tersebut emang tersimpan nih sesuatu yang akan ia ingin cari tahu, yang ia suka dan memang difokuskan pada saat itu. Dan di situ maka dia bisa memilih di mana yang harus dikerjakan sekarang dan mana harus diabaikan terlebih dahulu. Nah, dengan demikian, sesuatu yang akan dicari anak didik tersebut merupakan tujuan nih dari belajar yang akan dicapainya. Jadi tujuan belajar itulah yang merupakan sebagai pengaruh yang bisa nantinya memberikan motivasi kepada anak didik belajar itu sendiri. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Nah, faktor-faktornya itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, sebelumnya saya akan membahaskan lebih dahulu nih terkait faktor internal. Nah, kalau faktor internal itu berarti faktor-faktor di dalam diri peserta didik yang ikut berperan dalam mempengaruhi motivasi belajar. Nah, diantaranya itu adalah cita-cita dan aspirasi nih yang pertama. Nah, maksudnya adalah cita-cita tersebut adalah salah satu faktor pendukung yang dapat memperkuat semangat dalam belajar adalah dengan memiliki suatu cita-cita gitu. Jadi maksudnya ketika kita belajar gitu, pasti kan ada cita-cita nih, kita pengen banget nih untuk menjadi seorang psikolog atau seorang dokter, seorang insinyur dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan faktor-faktor pendukung nih gimana caranya supaya
kita bisa rajin belajarnya gitu untuk mendapatkan tujuan tersebut gitu. Nah, contohnya itu pada cita-cita adalah misalkan pada saat pandemi COVID-19 banyak sekali siswa yang mulai menurun motivasi belajarnya. Dengan demikian, anak tersebut harus memperkuat semangatnya dengan lebih giat belajarnya. Karena itu, sebelumnya pada saat pandemi COVID-19, karena di rumahnya itu dia hanya bermain handphone. Nah, dengan demikian, dia harus menanamkan prinsipnya dalam dirinya, yaitu bahwa dia harus membangkitkan dirinya agar bisa belajar dengan giat supaya cita-citanya itu tercapai karena dia itu ingin menjadi seorang psikolog dan juga seorang dokter. Dengan demikian, dia harus belajar dengan giat untuk mendapatkan cita-citanya tersebut. Nah, sedangkan aspirasi itu maksudnya itu adalah sebuah harapan ataupun keinginan yang dimiliki oleh seseorang individu dan sifatnya itu selalu menjadi tujuan dari perjuangan yang telah ia mulai. Nah, contoh dari aspirasi itu adalah pada saat pandemi ini, banyak sekali peserta didik yang ingin mengeluarkan aspirasinya bahwa terdapat kendala di saat pembelajaran jarak jauh, yaitu karena guru yang jarang mengadakan Zoom, lalu pada saat mata pembelajaran tersebut, ya gurunya itu tidak ada gitu. Maka di sini dia ingin mengembangkan aspirasinya bahwa ingin sekali mendapatkan haknya sebagai peserta didik untuk mendapatkan hak yang sesuai dalam proses belajar mengajarnya pada kondisi di saat pandemi COVID-19 ini. Yang kedua adalah kemampuan peserta didik. Nah, di sini maksudnya adalah motivasi belajar dipengaruhi oleh setiap kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi, maksudnya itu kemampuannya itu adalah terdapat nih segala potensi yang dimiliki baik itu dari segi intelektualnya maupun psikomotoriknya. Yang terakhir adalah kondisi peserta didik. Nah, jadi di sini maksudnya kondisi secara fisiologisnya itu juga turut mempengaruhi dari segi motivasi belajar peserta didik tersebut. Jadi seperti kesehatan dan juga panca indera. Nah, ketika peserta didik itu memiliki kesehatan dan juga panca inderanya, maka mereka dapat nih bekerja secara maksimal. Lalu peserta didik itu juga telah mendapatkan nih peluang untuk mencapai keberhasilan dalam proses pendidikannya tersebut. Jadi intinya ketika kondisi peserta didik itu nyaman, kesehatannya baik, panca inderanya juga masih juga normal, maka motivasi belajarnya juga enak gitu. Nah, berikutnya yang keempat. Berikutnya kita akan membahas faktor internal juga nih. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas keadaan psikologis peserta didik yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Nah, yaitu adalah yang pertama terdapat bakat. Nah, jadi bakat itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu yang nantinya apabila terus dilakukan secara terus-menerus, maka dia nantinya akan menjadi sebuah kecakapan atau hal yang menjadi kebiasaan untuk membantu dirinya untuk meraih kesuksesan. Nah, contohnya itu adalah ketika dari kecil dia suka melakukan menyanyi, maka nanti besarnya dia bisa mencapai suatu kesuksesan di acara suatu lomba dan sebagainya, lomba-lomba besar, dia nantinya juga bisa menjadi seorang penyanyi terkenal. Yang kedua adalah inteligensi. Nah, inteligensi itu dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksikan rangsangannya atau dia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui caranya yang tepat. Jadi inteligensi ini bukan selalu berkaitan dengan otak, tetapi juga dapat bisa dibilang adanya interaksi dan juga koneksi antar organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Yang ketiga ada sikap. Nah, di sini sikap juga memiliki peran penting nih dalam mempengaruhi motivasi belajar pada peserta didik. Nah, maksudnya itu artinya gimana sih? Jadi itu artinya ketika peserta didik itu dapat belajar dalam keadaan atau suasana senang, maka cara guru dalam mengajar yang baik dan juga sebagainya nanti akan membuat peserta didik itu juga merasa semangat dan sehingga memperoleh hal yang maksimal. Begitu juga nanti sebaliknya terhadap guru tersebut. Kalau misalkan anak peserta didiknya juga diajarkannya dengan
baik dan juga dia berhasil nih si guru ini, maka guru ini juga akan senang karena peserta didik yang diajarnya itu dapat berhasil. Jadi sikap ini sangat mempengaruhi sekali dalam proses pembelajaran motivasi ini. Berikutnya adalah persepsi, yang dimana persepsi ini maksudnya adalah persepsi peserta didik itu tentang belajar. Jadi manfaatnya dan keuntungan yang didapatkan itu ketika belajar sangat mempengaruhi nih kemauannya untuk terus belajar. Jadi ketika belajar itu kita tidak seorang guru itu tidak hanya memberikan pelajarannya saja, tetapi harus diberikan sisipan-sisipan persepsi agar si peserta didiknya itu mengerti bahwa belajar itu tidak harus dalam teori tetapi juga harus dalam bentuk persepsi agar dia dapat termotivasi dari kemauannya untuk terus belajar karena ia harus mengetahui nih hal apa saja sih yang akan dibahas dari guru tersebut gitu. Lalu berikutnya kita ke next berikutnya. Berikutnya adalah minat. Nah, maksudnya ini adalah salah satu hal yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam motivasi belajar yaitu adalah minat. Nah, contohnya itu ketika peserta didik nih memiliki minat yang besar terhadap pelajaran matematika. Nah, ia itu akan terus belajar nih dengan sungguh-sungguh. Dia akan terus belajar melatih soal, berlatih soal-soal dari yang mudah ke susah atau susah ke mudah. Nah, dengan begitu, dia akan belajar dengan sangat giat dan juga dia juga akan mempelajari hal-hal yang memang sesuai minatnya gitu. Dan yang terakhir dari faktor internal itu adalah terdapat unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran. Nah, maksudnya itu adalah terdapat perasaan, lalu juga ingatan, lalu juga keinginan, dan juga pengalaman yang dimiliki peserta didik untuk turut mempengaruhi motivasi dalam belajar, baik itu secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Nah, berikutnya kita masuk ke faktor eksternalnya. Nah, di mana jangan dilupa, eksternal itu kan dari luar, maka faktor eksternal itu berarti faktor-faktor di luar diri pada peserta didik yang ikut berperan dalam mempengaruhi motivasi belajar. Nah, di antaranya itu yang pertama ada kondisi lingkungan belajar. Jadi maksudnya itu adalah dengan kondisi lingkungan belajar yang kondusif, yang mendukung, dirinya dia dari kondisi lingkungannya itu terhadap dia, maka nantinya dia akan sangat memperkuat semangat belajar peserta didik tersebut. Nah, contohnya itu ketika pada saat pandemi ini, siswa itu kan belajar di rumah ya, dan rata-rata siswa itu melakukan belajar di rumahnya dan biasanya itu di kamarnya. Dan dengan kondisi kamarnya yang tenang dan tidak mengganggu di rumahnya, maka dia bisa membuatnya jauh lebih konsentrasi untuk belajar dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan sosial sekolah. Nah, maksudnya itu adalah dengan lingkungan yang berada di sekitar sekolahnya gitu. Jadi misalkan seperti lingkungan sekolahnya itu ada gurunya, lalu ada teman-teman di kelas dan dapat mempengaruhi proses belajarnya. Jadi di sini maksudnya faktor eksternalnya itu ketika dia ada di lingkungan sosial sekolah gitu ya, dia itu pastinya akan bersama guru yang dimana kalau gurunya itu belajarnya asik, enjoy, yang tidak membosankan dan materinya itu juga dipaparkannya dengan enak, maka si siswa ini dia akan termotivasi nih dengan lingkungannya tersebut, dengan pelajaran tersebut gitu. Apalagi dengan teman-teman kelasnya ya, jika teman-teman kelasnya itu juga bisa diajak berdiskusi, bisa diajak bekerja sama, belajar bersama, maka lingkungan sosial inilah yang mendorong motivasinya untuk dia mau belajar karena dari lingkungan tersebut sudah membuat kondisinya nyaman seperti itu. Maka di sini faktor eksternal dari motivasi belajar sangatlah penting bagi peserta didik. Yang keempat adalah terdapat lingkungan sosial keluarga. Jadi di sini maksudnya adalah hubungan antara orang tua dan juga anak yang sangat harmonis dan saling menghargai juga akan mempengaruhi motivasi anak itu dalam belajarnya. Jadi ketika si anak ini dapat perlakuan yang harmonis dan juga mendapatkan
suatu omongan atau suatu pembicaraan terhadap bersama orang tuanya terkait pendidikannya untuk mendukung dia ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, di sini dia akan mendapatkan suatu treat bahwa dirinya itu penting untuk menuruti orang tuanya, bahwa dia itu memang harus nih untuk mencapai cita-citanya tersebut. Jadi di sini ketika lingkungan sosial keluarganya itu yang sehari-harinya ya dia di rumah, maka kalau hubungannya harmonis, maka dia akan timbul nih motivasi untuk belajarnya. Yang terakhir adalah lingkungan sosial, lingkungan non-sosial. Nah, di sini tuh maksudnya lingkungan sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alamiah dan juga faktor instrumental. Nah, maksudnya itu apa sih? Jadi kalau yang dimana lingkungan alamiah itu maksudnya adalah artinya dukungan atau kasih sayang dan kebiasaan-kebiasaan keluarga yang baik akan turut nih untuk mempengaruhi motivasi belajar anak tersebut. Nah, biasanya sedangkan untuk faktor instrumental itu maksudnya seperti fasilitas atau sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah dan ini akan mempengaruhi semangat peserta didik dalam belajar gitu. Jadi intinya itu dari lingkungan non sosial itu bisa bisa dari alamiah dan juga instrumental, yang dimana lingkungannya itu alamiah itu seperti kasih sayang, kebiasaan dan lain sebagainya ya dari orang-orang terdekat gitu ya. Tetapi kalau non sosial yang faktor instrumental itu bisa dari fasilitas, misalkan dia diberikan gadget dan lain sebagainya supaya dia itu bisa lebih belajar terkait misalkan pada masa pandemik ini kan siswa dari yang SD aja harus bisa menggunakan handphone, laptop dan lain sebagainya ya. Maka dengan itu dipergunakanlah dengan baik dengan dia karena dia terdapat nih faktor instrumentalnya dengan fasilitas yang memang harusnya dia butuhkan. Berikutnya terdapat upaya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam intervensi psikologi pendidikan di masa pandemi COVID-19. Nah, secara umum terdapat nih upaya untuk cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik di masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas guru. Jadi di sini maksudnya guru itu kan adalah faktor yang sangat-sangat dominan ya atau sangat penentu untuk kualitas dan juga keberhasilan proses pembelajaran. Nah, dengan demikian, pembelajaran yang memiliki kualitas yang baik nantinya juga akan menghasilkan hasil belajar yang baik juga. Jadi, usaha sekolah itu untuk meningkatkan kualitas guru itu adalah dengan memberikan fasilitas dan kesempatan misalkan untuk mengikuti pelatihan secara daring dan pelatihan dengan tutor antar teman atau salah satu pelatihan yang harus diikuti itu adalah pengenalan Microsoft Office. Kenapa dengan demikian? Karena pelatihan-pelatihan tersebut itu adalah pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan pada saat pandemi COVID-19 ini. Karena guru harus bisa diwajibkan untuk menggunakan belajar daring nih, menggunakan Microsoft Office yang berbasis tidak Microsoft Office juga ya, tetapi juga Zoom dan lain sebagainya. Jadi di sini dia harus sangat-sangat meningkatkan kualitasnya agar siswa itu dapat mengerti dan juga dapat menarik dari pemaparan gurunya tersebut. Yang kedua adalah memilih metode pembelajaran yang tepat. Nah, di sini guru dituntun untuk dapat memilih metode belajar yang tepat untuk mengajar. Jadi apabila guru itu dapat memilih metode pembelajaran dengan tepat, maka tujuan belajar itu akan tercapai dengan lebih sangat mudah gitu. Karena dengan pemilihan mode pembelajaran yang tepat, nantinya juga pastinya dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan juga minat belajar peserta didik. Sehingga nantinya terciptalah nih suasana belajar yang juga menyenangkan. Jadi kalau misalkan presentasinya juga menarik, lalu juga penyampaiannya beliau juga menarik, maka pembelajaran ini juga sangat enak dan termotivasi dari si siswa tersebut. Berikutnya adalah memanfaatkan fasilitas dalam proses pembelajaran. Jadi di sini
pemanfaatan fasilitas belajar yang baik itu juga menentukan motivasi dalam proses pembelajaran secara online. Jadi pembelajaran online itu memerlukan fasilitas pendukung nih yang sangat menunjang untuk pembelajaran, seperti internet, komputer, laptop, ataupun smartphone. Nah, jadi pemanfaatan fasilitas yang baik ini dapat memaksimalkan materi yang akan disampaikan dengan sangat maksimal, dengan fungsi fasilitas yang sudah harusnya dimiliki. Jadinya juga pihak sekolah itu nantinya juga telah memberikan dukungan juga nih, seperti komputer, internet, dan sebagainya gitu oleh gurunya. Jadi juga gak kesusahan untuk melakukan pembelajaran terhadap siswanya. Yang keempat adalah memanfaatkan penggunaan media. Jadi di sini maksudnya motivasi belajar peserta didik itu pada pembelajaran online dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan penggunaan media yang sangat menarik, sehingga nantinya akan membuat peserta didik itu tertarik nih pada pembelajaran. Jadi dalam hal ini, guru itu bisa membuat atau menggunakan media animasi untuk mendukung pembelajaran online. Nah, contohnya gini nih. Contohnya itu adalah guru itu bisa nih membuat atau menggunakan media animasi untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu dalam proses penyampaian materi pembelajaran bersifat abstrak atau jangan kebanyakan PowerPoint yang terlalu banyaknya tulisan gitu. Jadi lebih ke animasi, video, dan lain sebagainya agar si siswa ini nangkep dan juga lebih lebih merasa bahwa ini tidak hanya monoton tapi seru-seruan juga, terus juga melalui animasi dan juga melalui sebuah video yang lebih bisa ditangkap. Nah, terdapat suatu berikutnya juga Berikutnya masih sama, yaitu dengan upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam intervensi psikologi dalam pendidikan. Tapi di sini menurut DDC dan Crawford 1974, mereka memaparkan bahwa ada 4 fungsi guru sebagai pengajar yang berhubungan dengan cara pemeliharaan dan peningkatan motivasi belajar anak didik. Nah, yang pertama adalah menggairahkan anak didik. Jadi di sini guru itu harus memelihara minat anak didik dalam belajar, yaitu dengan memberikan kebebasan tertentu untuk dia berpindah dari satu aspek ke lain aspek pelajaran dalam situasi belajar. Yang kedua adalah memberikan harapan yang realistis gitu ya. Jadi di sini guru harus memelihara harapan-harapan anak didik yang realistis dan memodifikasikan nih harapan-harapan yang kurang atau tidak realistis. Nah, hal ini untuk guru itu perlu banget nih untuk memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keberhasilan atau kegagalan akademis setiap anak didiknya di masa lalu. Jadi dengan demikian nantinya guru itu dapat membedakan nih antara harapan-harapan yang realistis, pesimistis, atau terlalu sangat optimis. Nah, bila anak didik ini telah banyak mengalami kegagalan, maka guru itu harus memberikan sebanyak-banyaknya mungkin keberhasilan kepada anak didiknya, supaya dia lebih termotivasi lagi. Yang ketiga adalah memberikan insentif. Nah, di sini maksudnya, bila anak didik itu mengalami suatu keberhasilan, maka guru harus diharapkan memberikan hadiah kepada anak didik, bisa dapat berupa pujian, angka yang baik, dan sebagainya. Jadi di sini atas keberhasilannya, sehingga anak didik itu terdorong nih untuk melakukan usaha lebih lanjut lagi guna untuk mencapai tujuan-tujuan pengajarannya. Nah, berikutnya adalah dia dapat mengarahkan perilaku anak didik. Jadi di sini maksudnya mengarahkan peserta didik itu adalah tugas penting dari guru. Jadi di sini kepada guru itu dituntut untuk memberikan respons terhadap anak didik yang terlibat langsung dalam kegiatan belajar di kelas. Jadi di sini anak didik itu yang diam ini harus nih membuat suatu keributan dan lain sebagainya, yang berbicara semaunya dan sebagainya harus diberikan teguran nih supaya mereka itu lebih bijaksana, lebih menghargai. Maka di sini guru harus mengarahkan perilakunya yang baik menjadi tetap baik, dan yang tadi tidak baik dia harus diarahkan menjadi yang baik, seperti itu.
Berikutnya kita akan masuk ke sesi bab 3, yaitu sudah masuk ke kesimpulan dan juga saran. Nah, di sini saya akan memaparkan kesimpulan. Jadi, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai motivasi pembelajaran jarak jauh terhadap peserta didik di masa pandemi COVID-19, maka dengan demikian, dari paparan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi, kesimpulannya adalah yang pertama, wabah pandemi COVID-19 ini sangatlah sampai saat ini masih melanda di berbagai dunia, termasuk berdampak di bidang pendidikan, yaitu wabah COVID-19 itu mengharuskan setiap kegiatan pembelajaran itu dilakukan dengan daring, sehingga guru dan siswa tidak dapat bertatap muka secara langsung di dalam kelas, tetapi harus dengan perantara teknologi informasi. Jadi dengan situasi baru ini, sangat diharuskan menghadapi siswa ini untuk memberikan dampak pada motivasi belajar siswa. Yang kedua adalah pemerintah Indonesia itu melakukan kegiatan pendidikan secara daring, bisa dengan WhatsApp, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kesimpulannya adalah selain itu terdapat juga beberapa faktor-faktor motivasi belajar yang dipakai tokoh-tokoh psikologi terkait motivasi belajar. Nah, dengan demikian dari teori-teori motivasi belajar, menurut beberapa tokoh, itulah sangat cocok banget nih dengan permasalahan motivasi belajar pada peserta didik di masa pandemi COVID-19. Selain itu, terdapat juga cara untuk mencapai motivasi belajar peserta didik pada masa pandemi COVID-19. Nah, bisa dilakukan dengan cara usaha meningkatkan kualitas gurunya dengan memberikan fasilitas dan kesempatan untuk mengikuti suatu pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Maka, dengan demikian, untuk menumbuhkan motivasi pembelajaran terhadap peserta didik di masa pandemi COVID-19, ada beberapa strategi yang bisa digunakan guru. Selain itu, bisa tatap muka dan juga bisa menggunakan pembelajaran secara daring ataupun online. Berikutnya adalah berdasarkan hasil pemaparan di atas, yaitu landasan teori dan juga pembahasannya, maka di sini saya bisa memberikan saran. Dan di sini sarannya adalah saya sangat mengharapkan agar para siswa untuk terus meningkatkan semangatnya dalam belajar, walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Karena dari sini kita nanti bisa mengambil sebuah hikmah dan juga sisi positif dari situasi yang tengah dihadapi sekarang. Dan yang kedua adalah untuk dari segi pemaparan makalahnya, saran dari saya adalah bagi penulis selanjutnya yang ingin melakukan penulisan ataupun penelitian mengenai motivasi belajar siswa di tengah situasi pandemi COVID-19, biasanya saran dari saya adalah untuk bisa nantinya menggunakan variabel-variabel yang mendukung untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Nah, dengan demikian, di sini saya telah melampirkan daftar pustaka, yaitu daftar pustakanya bisa dilihat di sini ya. Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada penyampaian kalimat maupun kata yang salah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap para penonton di sini yang sudah menonton, dan thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.